dengan nomor induk taruna 20293416 dari kelas B dengan program studi D4 Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas buku yang berjudul Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan di Kabupaten Magetan. Buku ini menceritakan tentang kegelisahan para petani yang menjadi masalah pokok di sektor pertanian ini. Buku ini ditulis oleh Aristiono Nugroho, Tulus Subroto, dan Suharno. Buku ini diterbitkan pertama kali oleh STPN Pers pada bulan Mei 2017. Buku ini terbagi menjadi 4 bab dengan 213 halaman. Pada saat dilakukannya penelitian di Kabupaten Magetan, penulis menemukan adanya transmisi nilai-nilai pertanahan masa kini dari petugas kantor pertanahan kepada para petani. Pada awalnya, hasil temuan itu dikemas dalam laporan penelitian yang berjudul Transmisi Sosial dalam Pemberdayaan Petani oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan. Tetapi, atas dasar keinginan untuk berbagi hasil temuan kepada banyak orang, maka laporan tersebut dibentuk dan diubah oleh penulis menjadi buku dengan judul buku Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan di Kabupaten Magetan. Transmisi nilai-nilai pertanahan itu dibantu oleh petugas kantor pertanahan kepada para petani yang berpeluang mengalihkan nilai-nilai yang berguna dalam pemberdayaan petani dan mengundang kesediaan para petani untuk menerimanya. Hal ini membuka peluang bagi hadirnya keyakinan dan motif para petani, sehingga dapat membantu mereka untuk mewujudkan tindakan-tindakan yang relevan dengan nilai-nilai pertanahan pada para petani. Kemudian, transmisi nilai-nilai pertanahan ini menghasilkan aktivitas yang dapat melindungi kepemilikan bidang tanah para petani, sehingga kemudian dapat bermanfaat bagi para petani yang bersangkutan dan juga orang lain. Baiklah, sebelum saya berlanjut, saya akan menjelaskan apa itu transmisi. Jadi, transmisi adalah tindakan atau proses pengalihan dengan motif yang kuat atau memiliki daya yang berkaitan dengan upaya supaya suatu masyarakat atau kelompok masyarakat untuk dapat bertahan, dan prosesnya itu dipengaruhi oleh konteks pola transmisi serta variasi struktur mendasar pada benda-benda budaya. Keberlangsungan transmisi itu dapat dilihat dari komunikasi antara para petani dengan petugas kantor pertanahan Kabupaten Magetan, yang dimana berdampak pada kemampuan para petani dalam mengambil keputusan yang terkait dalam kepemilikan tanahnya. Di sini, penulis meneliti 2 desa yang ada di Kabupaten Magetan ini, yang dimana desa-desa ini memiliki efek yang berbeda dengan hasil yang berbeda pula. Pertama, itu Desa Banjarpanjang, yang merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, dan desa ini berada di bagian tengah wilayah Kabupaten Magetan, yang pada tahun 2015 menjadi salah satu lokasi pelaksanaan Prona. Setelah ada kegiatan Prona, maka sebanyak 60% dari seluruh bidang tanah di desa ini kemudian menjadi bersertifikat. Hal ini selanjutnya mengkonstruksi kesadaran masyarakat, terutama petani di desa ini, dalam melakukan sertifikasi hak atas tanahnya. Yang kedua, itu Desa Cepoko, yang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Padekan, Kabupaten Magetan. Desa ini berada di bagian barat wilayah Kabupaten Magetan, yang dimana desa ini ternyata tidak pernah menjadi lokasi kegiatan Prona. Tetapi meskipun demikian, terdapat sebanyak 80% dari seluruh bidang tanah yang ada di Desa Cepoko ini melakukan sertifikasi hak atas tanahnya. Karena di desa tersebut juga sangat tingginya kesadaran masyarakat atau petani yang ada di sana. Pemberdayaan petani melalui Prona atau Proyek Operasi Nasional Agraria oleh petugas kantor pertanahan itu sebenarnya tidaklah semata-mata hanya sertifikasi hak atas tanah saja, melainkan juga meliputi pemindahan informasi dan pengertian dari petugas kantor pertanahan kepada para petani. Kegiatan ini dimaksudkan agar seluruh petani, baik di Desa Banjarpanjang ataupun di Desa Cepoko, itu memiliki kedudukan yang sama, yaitu dengan adanya
jaminan kepastian hukum, yang dimana proses sosial ini memperlihatkan aliran penyampaian pesan dari satu orang kepada orang yang lain, sehingga para ahli juga menyebutnya sebagai proses sosial. Transmisi nilai-nilai pertanahan itu secara faktual berbasis pada petugas kantor pertanahan dan para petani, serta interaksi petugas kantor pertanahan dengan para petani. Ketika para petugas kantor pertanahan melakukan transmisi nilai-nilai pertanahan, mereka itu memiliki motif yang berupa 1. Pelaksanaan tugas, 2. Tugas pada ketentuan, 3. Memberi manfaat. Motif ini diwujudkan dalam bentuk tindakan dan perilaku yang sesuai. Tindakan dan perilaku petugas kantor pertanahan ini dibekali dengan motif yang kuat, akhirnya menghasilkan tindakan dan perilaku yang tepat dan relevan. Sementara itu, para petani juga memiliki motif saat menerima transmisi nilai-nilai pertanahan, yaitu dengan memperjelas, melindungi, dan memanfaatkan kepemilikan tanah. Saat para petani berinteraksi dengan petugas kantor pertanahan, mereka membangun kepercayaan dan hubungan. Para petani juga percaya terhadap motif, tindakan, dan perilaku petugas para kantor pertanahan. Mereka juga membangun hubungan satu sama lain. Dapat berupa hubungan formal, semi-formal, dan personal yang terkait dengan pelaksanaan, serta hubungan personal yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas. Pada prasyarat transmisi, itu dapat diwujudkan dengan tindakan sosial petani yang meliputi kesediaan saling mengakui penguasaan dan kepemilikan tanah, kemudian mendukung pembuktiannya melalui penerapan azas contradictoire delimitatiti, dan kesediaan saling mengakui penguasaan dan kepemilikan tanah yang merupakan bentuk dari kelanjutan sebagian nilai-nilai pertanahan masa lalu, karena ada sebagian nilai-nilai pertanahan masa lalu yang relevan dan mendukung nilai-nilai pertanahan masa kini. Dalam prospek transmisi nilai-nilai pertanahan pada masa kini, dalam pelaksanaan program PRONA, hal yang paling penting dalam penetapan batas bidang tanah oleh masyarakat atau petani dapat dibantu oleh PRONA dengan cara pertama, para tetangga yang berbatasan, kepala dusun, petugas dari panitia prona desa, dan pemilik tanah menetapkan batas bidang tanahnya. Kedua, para pemilik tanah memasang patok sementara berupa patok bambu atau patok kayu sebagai tanda batas. Yang ketiga, pemilik tanah mengganti patok sementara dengan patok beton yang merupakan patok permanen. Prospek transmisi nilai-nilai pertanahan masa kini itu relatif baik karena petugas kantor pertanahan, pemilik desa, gabungan kelompok tani, dan petani masing-masing menjalankan perannya. Pada pelaksanaan transmisi kepada para petani itu melalui pembelajaran sosial, yang dimana selain para petani yang berpartisipasi mendukung transmisi nilai-nilai pertanahan, ternyata perangkat desa juga memberi dukungan yang sama. Saat sosialisasi kepemilikan tanah, itu membutuhkan komunikasi, terutama itu komunikasi lisan, yang prosesnya berupa, pertama, itu komunikasi primer, ketika para petani dan pihak lain menggunakan bahasa yang saling dipahami untuk memberi dan menerima pesan yang berupa adanya kepemilikan hak atas tanah petani yang bersangkutan. Dan yang kedua, komunikasi sekunder, ketika para petani dan pihak lain itu menggunakan alat bantu, misalnya saja telepon. Sertifikasi hak atas tanah ini dapat bermanfaat bagi petani, selain itu dapat juga bermanfaat bagi masyarakat desa dan juga bagi pemerintah desa. Misalnya saja dengan petani yang menempati atau menggarap tanah yang telah menjadi miliknya atau yang telah diizinkan oleh pemiliknya. Kondisi ini dapat menciptakan suasana rukun. Kerukunan ini kemudian dapat memberi kesempatan pada masyarakat desa untuk saling bekerja sama satu sama lain dalam menggarap tanah dan meningkatkan pendapatan, sehingga mereka secara keseluruhan berpeluang untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan mereka. Selain itu, sertifikasi juga bermanfaat bagi pemerintah desa, sebagaimana diri petani yang bersangkutan, tetangga batas, dan sesama petani, pemerintah desa juga memperoleh manfaat atas tindakan dan perilaku para petani untuk melindungi kepemilikan hak atas tanah.
kondisi pertanahan yang semakin tertib merupakan manfaat yang diperoleh pemerintah desa yang selanjutnya direspon dengan pengelolaan administrasi desa yang tertib pula. Oleh karena itu, pemerintah desa mendukung tindakan petani melindungi kepemilikan tanahnya. Ternyata kepemilikan hak atas tanah itu dapat berdampak pada transmisi nilai-nilai pertanahan, yaitu keadilan dan juga kesejahteraan. Pada keadilan dalam perlindungan hukum, keadilan dalam pemenuhan hak, keadilan dalam pelaksanaan kewajiban, keadilan sebagai instrumen pendorong, dan juga keadilan untuk mendapatkan hak. Yang kedua itu kesejahteraan. Makna kesejahteraan bagi petani sebenarnya tidaklah sama dengan makna yang sering diungkapkan oleh pemerintah. Bagi petani, sejahtera merupakan kondisi ketika mereka mampu memenuhi kebutuhan tempat tinggal, tanah untuk bertani, makanan yang cukup, dan juga anak-anak dapat bersekolah dengan baik. Bagi petani, sejahtera adalah ketika mereka mampu memenuhi kebutuhan utamanya. Mereka hanya ingin memenuhi kebutuhan hidupnya dari sisi ekonomi. Berdasarkan cara pandangnya yang sangat sederhana, para petani tidak tergiur dengan standar yang tinggi, ukuran sejahtera. Dalam harmoni sosial, pemasangan patok itu menunjukkan adanya harmoni sosial di antara masyarakat, sebab pelaksanaannya itu melibatkan tetangga batas dan pihak yang terkait. Harmoni sosial dapat berbentuk karena sebelumnya terbangun interaksi sosial yang baik antara petani, pemilik tanah yang bersangkutan, dengan para tetangga batas dan pihak terkait lainnya. Pelaksanaan kewajiban para pihak merupakan konsepsi paling simpel dan paling mudah dipahami dalam konteks mewujudkan harmoni sosial. Konsepsi ini dikomunikasikan oleh perangkat desa kepada para tokoh dan para petani, serta anggota masyarakat desa pada umumnya. Prospek akan semakin baik itu ketika pemerintah, petani, dan masyarakat desa itu bekerja sama untuk mewujudkan harmoni sosial. Situasi dan kondisi ini memberi harapan dan peluang bagi seluruh unsur desa untuk berpartisipasi. Terpenuhnya hak-hak para petani dapat didorong dengan memenuhi kewajibannya sebagai warga negara dan warga masyarakat. Bila hak para petani atas tanahnya sudah terpenuhi dan sudah dilindungi oleh negara atau pemerintah dengan pemberian sertifikat hak atas tanah, sehingga petani mendapat jaminan kepastian hukum dan manfaat lainnya dari pemerintah. Dengan kata lain, petani dituntut untuk bersikap aktif dalam memperjuangkan keadilan di bidang pertanahan. Sikap aktif dapat diperlihatkan para petani dengan cara memenuhi segenap kewajibannya di dalam bidang pertanahan, yang selanjutnya akan diikuti dengan pemenuhan hak mereka oleh pihak-pihak lain. Petani didorong untuk melaksanakan kewajibannya, misalnya seperti dengan menggarap tanahnya dengan sungguh-sungguh agar mampu meningkatkan produktivitas tanah. Sekian ulasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya.